Gadis ini tidak mudah bisa sampai di kereta, dan roknya tersangkut di pintu. Pria di sebelahnya baik hati untuk memberitahunya, tapi gadis yang memakai headphone tidak bisa mendengar. Keliru mengira ia bertemu dengan bajingan yang mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Pria yang antusias mengarah ke pintu untuk membantu si gadis. Tiba-tiba kereta bergoyang, dan si gadis langsung berteriak, membuat si pria menjadi pelaku, memukul dan memarahinya. Bibi di samping menangkap si pria dan ingin melapor polisi. Kerumunan juga ramai, memberikan pukulan ke pria. Selama perselisihan, botol minum terjatuh, melihat air tumpah dari atas. Dan ternyata, pas mengenai celana si pria. Ini pun langsung membuat si pria terjatuh. Sampai di tujuan, ia ditangkap oleh penumpang, dan turun dari kereta. Polisi datang tepat waktu dan meminta si gadis menjadi saksi. Tapi si gadis akan terlambat mengikuti wawancara. Bibi itu pun inisiatif untuk menjadi saksi, menyuruh si gadis untuk tidak perlu khawatir. Dia akan mengurus semuanya. Dengan begitu si pria dibawa ke rumah sakit. Ia terus berteriak. Dokter tua itu menatap. Saya belum pernah melihat luka bakar yang begitu parah dalam 40 tahun sebagai dokter. Ia tidak bisa lagi menjadi ayah. Suster di sebelah berkata, orang ini adalah orang mesum di kereta. Dokter tua yang marah berteriak, beraninya kau melakukan hal itu. 아니에요. 아무데나 막 내놓은 게 아니라 뭘 잘했다고 했던 말대 아니야. 지금겠어. Si pria benar-benar tidak bisa apa-apa lagi. Saat itu seorang pria gemuk datang ke rumah sakit. Dari rekaman di HP-nya ia memperlihatkan apa yang terjadi, dan membuktikan bahwa pria itu tidak bersalah. Ketika wanita tua itu mendengar bahwa si pria dianiaya, mereka harus bertanggung jawab membayar biaya, dan melarikan diri. Ibu si pria segera datang ke rumah sakit, melihat luka anaknya yang begitu parah. Ini akan menjadi masalah untuk berbicara tentang cinta di masa depan. Menghentak kesal, ia menyuruh polisi untuk menangkap si gadis itu, dan bertanggung jawab atas kerugian anaknya. Dan si gadis di saat itu, sudah buru-buru tapi tetap saja terlambat. Seluruh tahun persiapan wawancara benar-benar hancur. Dia pulang dengan kecewa, rumah berantakan, membuka selimut dan membuatnya semakin kesal. Ia yang sangat kecewa, tidak menemukan pekerjaan membuat ayahnya kecewa. Pacarnya juga mencampakkannya, hidupnya hancur. Ia perlahan-lahan naik ke atas. Tiba-tiba selembar koran nyangkut di kakinya. Ia melihatnya, dikatakan ada 37 kasus. Orang yang lompat bunuh diri, bahkan juga menabrak pejalan kaki yang lewat di tempat. Ini sudah berakhir, tidak ada jalan kemana-mana, meski sudah ada pikiran untuk mati, tapi masih ada yang belum dilakukan. Dia mengepalkan tinjunya dan memulai hidup baru. Dengan begitu, ia datang ke hotel, dan menjadi pelayan, memulai hidup barunya. Setelah 6 bulan, datang kesempatan untuk berubah. Atasannya kebetulan juga selesai dari liburan dan kembali. Bawahan memperkenalkan si gadis kepada atasannya. Keduanya saling bertemu, dan kenapa seperti familiar. Si pria langsung menarik si gadis, dan membawanya ke kantor, memperlihatkan rekaman di kereta. Si gadis pun akhirnya tahu bahwa si pria tidak bersalah. Sepertinya tidak ada harapan untuk berbalik arah. Kembali ke ruangan, rekan dengan rambut pendek berkata, ia mendengar bahwa atasannya pernah terluka bakar, dan kedepannya, tidak akan bisa bercinta lagi. Si gadis pun terdiam. Ia teringat kembali hal yang terjadi di kereta. 아니 그런 게 아니라 내가. Dirinya sendiri yang membuat masalah. Ia segera mencari si pria untuk meminta maaf. Kebetulan si pria sedang berolahraga. Melihat pria diperlakukan seperti itu, si gadis mengira si pria ingin bunuh diri, dan langsung melaju ke depan, menyuruh si pria jangan putus asa.